Sesi pertama ini menarik sekali. Kita lihat tema kita, Understanding My Life Purpose and Priority. Saudara, hidup yang paling celaka itu bukan gak punya duit. Hidup yang paling celaka itu karena gak sekolah, bukan. Hidup yang paling celaka bukan gak punya rumah. Hidup yang paling celaka, hidup yang paling hancur, hidup yang paling kacau, itu kalau nggak tahu purpose hidupnya untuk apa. Betul tidak? Orang lahir ke dunia nggak tahu untuk apa, hanya sekedar lahir saja. Itu orang yang paling celaka dalam hidup. Jadi bukan orang miskin, bukan orang yang nggak sekolah. Saya percaya selama saudara hidup, baik masih students, bukannya sudah menikah, ada orang bisnis. Saya tanya, kenapa kamu bisnis? Nggak tahu, mamaku yang nyuruh. Berarti nggak contoh itu. Kenapa kamu menikah? Ya, terus teman-temanku sudah pada menikah. Kenapa kamu kuliah? Amerika lagi. Terus papaku yang nyuruh. Pernah nggak ketemu orang-orang seperti itu? Jadi saya tanya, pernah tidak? Pernah. Appraisal, Billy bagaimana? Loisa, terjemahkan appraisal nggak? Suamimu? Seperti sana. Oh gitu. Appraisalnya diem aja dari tadi. Oke, oh ya udah. Baik, saya lanjutkan. Nah, saudara pernah ketemu nggak orang-orang seperti itu? Pernah. Nah, mungkin teman-teman juga termasuk mengikuti di rumah. Hidup yang paling celaka adalah orang yang gak tahu purpose-nya, hidup ini untuk apa. Lalu priority-nya apa? Kalau kita tanya kepada general, pada umum, apa priority orang hidup? Uang. Betul tidak? Uang. Nah itu salah. Uang itu bukan priority. Enggak ada perkataan. Amin. Awas priority saudara uang. Awas. Bukan. Seperti Pastor Jo bilang, saya kesini maaf, cuma cerita kami kesini bayar sendiri. Dan itu sudah kebiasaan saya dari dulu. Kemarin tanggal 26 Agustus, pas saya ada di DC, kami mensyukuri 47 tahun saya khotbah. Saya pertama kali khotbah 26 Agustus tahun 72. Nah, selama 47 tahun melayani, saya pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat ini tanggal 29 Juli 81. Sampai hari ini sudah gak tahu berapa ratus kali saya bolak-balik ke Amerika. Maaf, itu semua tiket saya bayar sendiri sejak saya pelayanan. Saya ke Eropa, saya ke Australia, saya keliling di Indonesia. Bukan gereja yang undang saya yang bayar, tiket saya bayar sendiri. Bukan untuk apa-apa, untuk membuktikan bahwa uang itu bukan priority dalam hidup. Betul? Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia, mungkin, saya nggak tahu, yang punya sekolah-sekolah gratis, pakai asrama lagi. Uang dari mana itu? Nah di situ saya hidup, saya bisa menaklukkan uang. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau saudara tidak menaklukkan uang dalam hidup, maka uang akan menaklukkan saudara. Betul tidak? Betul. Cuma ada satu di antara dua. Maka itu, purpose kita hidup harus tahu. Dan priority kita hidup itu bukan uang. Setuju? Mari kita lihat ayat ini. Filipi 1. Ini purpose kita. Understanding. Oh, mana temanya gue bilang? Mengetahui, berusaha mencari apa tujuan hidup kita dan priority kita. Itu apa? Ya. Nah, Filipi 1 mulai ayat yang ke-20. Filipi 1 mulai ayat yang ke-20. Puji Tuhan, di ruangan ini Pastor Jul, Pastor Hana pernah ke Nabire.
kakak tertua dari Pastor Hana, Omingyan bersama istri Jane dari Filipina pernah kena biri juga. Pernah lihat apa yang Tuhan kerjakan di sana. Kecil-kecil, bisa gede. Ya. Nah, sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. Nah, ini kan purpose bukan? Sangat kurindukan, sangat kuharapkan. Nah, ayo kita cari dalam hidup kita apa yang menjadi hal yang sangat saudara rindukan dan yang sangat saudara harapkan. Temukan itu. Inggrisnya apa? Lihat bahasa Inggrisnya. Kok bisa NLT atau Amplified? Saya pesan, jangan tinggal di Amerika, jangan sekali-kali pakai NIV. Itu terjemahnya sangat tidak bagus. Usahakan pakai Amplified Bible atau New Living Translation atau New King James. Oke? Ini terjemahan apa yang dipakai? Amplified. Oke. 20. Ayat 20, bukan 22. Nah, ini aja sudah makan waktu berapa menit? Oke. Ayat 20. Ya. It is my own eager expectation and hope. Keren kan? Eager. Saya ulangi, it is my own eager expectation and hope. Nah, sesi pertama ini nggak akan selesai membahas ini semua. Sebab kalimat ini akan terus berlanjut seumur hidup saudara. Betul tidak? Karena apa yang my eager, ya, itu pasti akan berubah-berubah, bukan? Sesuai keadaan. Nah, maka itu ini nggak selesai hanya sesi pertama, tapi ini jadi trigger buat kita. Jadi dorongan mulai hari ini. Apa yang Paulus harapkan? That looking toward the future, I will not disgrace myself nor be ashamed in anything, but that with courage and the utmost freedom of speech, even now as always. Nah, ini dia. Christ will be magnified and exalted in my body, whether by life or by death. Ini purpose. Kristus dimuliakan dalam hidup, dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. Syok. Kalau kita hidup memuliakan Kristus, oke bukan? Tapi kalau mati, bagaimana orang mati tubuhnya bisa memuliakan Kristus? Sampai bulan Oktober tahun 96, kami suami istri ada di Portland, Oregon. Mendengar berita ada seorang misionaris Amerika yang lebih dari separuh hidupnya tinggal di Papua, itu meninggal. Namanya Bill Katz. Nah, saudara bisa cari di Google, Bill, biasa Katz, C-U-T-T-S. Sekarang anaknya Bill Katz masih ada di Papua, namanya John Katz. John Katz sudah punya cucu, tinggal di Papua juga. Orang Amerika. Nah, Bill Katz ini lahir cacat. Dia lahir tahun 21. Alat-alat medis belum sehebat sekarang. Dokter bertanya kepada papanya Bill Katz, ini ada masalah, kamu pilih istrimu atau pilih anakmu? Maksudnya kami nggak bisa nolong dua-dua, cepat ambil keputusan. Nah, papanya Bill Katz ini seorang hamba Tuhan. Dia ngotot, saya mau dua-dua. Nggak bisa, coba. Nah, ada istilah akhirnya di vacuum, anak ini ditarik. Ternyata damage salah satu bagian otaknya.
sehingga cacat dan matanya satu hilang, buta. Nah, waktu Bill Katz umur 20-an tahun, dia pindah ke Papua, menyelamatkan suku Moni. Itu satu suku besar di dekat Nabire, suku Moni. Ada anak Moni di sini? Nggak ada ya? Nah, Bill Katz ini hidup di situ lebih dari 50 tahun. Orang-orang Moni sangat menghormati dia. Dia pincang karena lahir itu. Jadi tangan kiri, kaki kiri itu nggak betul, mata kirinya nggak. Nah, waktu kami dengar dia meninggal, pas kami ada di sana, dan kebetulan dia meninggal di Oregon juga karena dia orang Oregon. Terus saya telepon Pak John Katz, kapan pemakaman? Papa bilang, enggak, Papa nggak dimakamkan. Nah, logika saya, kalau dia nggak dikubur, nanti dikremasi, bukan? Lalu kremasinya kapan, di mana? Enggak juga, loh. Ya, saya nggak mau tanya lagi. Nah, waktu itu istri saya nggak ikut, saya datang ke funeralnya, ke viewingnya, di sebuah tempat. Lah, kok nggak ada petinya? Cuma ada meja, ada foto dia, ya ada lilin, ada bunga. Saya duduk dengan Pak John Katz. Saya tanya, jenazahnya di mana? Oh, nggak ada. Bingung bukan? Maksudnya, Papa pesan, kalau aku meninggal, organ-organ tubuhku kasih ke orang yang perlu. Oh, saya kaget. Jadi 2 jam setelah dia meninggal, ada orang buta bisa melihat pakai mata satu Papa saya. Terus jantung diambil, livernya, kidneynya, terus sisa badannya diserahkan ke Universitas Kedokteran, saya nggak tahu di mana. Wih, saudara, begitu saya dengar cerita itu, langsung ayat ini yang muncul. Baca lagi sekali. It is my own eager expectation and hope that looking toward the future, I will not discourage myself nor be ashamed in anything, but that with courage and the utmost freedom of speech, even now as always, even now, dari sekarang sampai selamanya, Kristus akan dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. Saya sudah pesan pada istri saya, tapi saya belum daftarkan. Satu hari kalau saya meninggal pun, saya ingin ada viewing funeral upacara buat saya. Repot nanti. Betul nggak? Saya bisa bayangkan istri saya repotnya kayak apa. Dan orang-orang yang kenal saya akan bingung mau di mana. Saya akan donorkan siapa yang perlu dan anggota tubuh saya. Dan puji Tuhan, melalui anugerah Tuhan sampai umur 60 lebih ini tetap diberi kesehatan. Jadi masih cukup bisa untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh saya waktu saya meninggal. Ya. Ini kata bagus, it is my own eager expectation and hope. Jadi kalau kita hidup, tubuh kita tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita mati pun, tubuh kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Apalagi zaman sekarang, mati itu mahal. Oh, nggak percaya. Paling murah berapa kapan terakhir funeral? Bayangkan 15.000. Itu Canadian atau US? Canadian, mahal sekali. Di Indonesia wah lebih mahal juga. Ada tanah kuburan di daerah Tangerang sampai 1 miliar tanahnya saja. Wah, itu berarti kurang lebih 80.000 US untuk tanahnya saja itu di Jakarta. Bayangkan. Oke, ayat 21. Ayat 21. Bless you. Sudah, ayat 21. For to me, to life is Christ. He is my source of joy
my reason to live. And to die is gain, for I will be with him in eternity. Nah, ini aneh. Logikanya, kapan hidup itu merasa untung? Ya waktu hidup, bukan? Kan bisa makan ini, bisa pergi ke situ, bisa beli ini, segala. Tapi mengapa kita ini untung waktu kita mati? Aneh atau tidak? Aneh, tapi ini fakta. Satu-satunya kematian yang menjadi keuntungan, catat, satu-satunya kematian yang membuat keuntungan itu cuma biji, seed, benih. Mau benih apa saja. Kalau dia mau untung, dia nggak boleh tinggal satu biji kita simpan di lemari. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya, ya atau tidak seperti apa? Ya gimana supaya biji ini untung? Ditanam. Loh, ya enggak? Lalu dia jadi pohon dan berbuah. Nah, ini untung. Maka itu jangan sampai ada di antara kita, maaf ya saya ngomong gak enak, hidup sudah bikin masalah, mati ngerepoti. Itu gak enak betul orang kayak begitu. Lu ngerti gak kalimat ini? Aduh, lebih baik kamu mati masih bayi dulu ah. Loh, maaf saya ngomong, lo betul tidak? Hidupnya bikin susah orang, matinya bikin repot. Jangan itu terjadi dengan kita. Nah, maka itu untuk hidup yang untung, itu kalau biji. Oke, ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. If, however it is to be, bacanya apa? Life here. Nah, perhatikan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti kalimat ini. If however it is to be life here, and I am to go on living. Kalau saudara merasakan, coba rasakan kalimat. Dia itu ingin mati atau ingin hidup? Kalau aku harus hidup di dunia ini, rasakan. Dia ingin mati atau ingin hidup? Ayo. Betul. Dia ingin mati. But if, however it is to be life here. Nah, awas, jangan sampai ada orang pengen mati karena patah hati. Goblok betul itu. Maaf. Betul enggak? Dunia itu masih banyak orang tahu. Jangan nangisi satu orang ini ninggalin kamu. Goblok betul kamu ini. Maaf. Setuju saya ngomong ini? Setuju? Setuju. Bahkan saya ajari semua anak-anak saya, kalau kamu diputus pacarmu, harus pesta 7 hari 7 malam. Ya walaupun cuma minum air dengan makan kacang-kacang nggak apa-apa. Pokoknya pesta 7 hari 7 malam. Oke? Kenapa kalau diputus pacar pesta? Dengarkan, ini prinsip saya. Lebih baik tahu tidak setia sebelum menikah, atau baru tahu tidak setia setelah menikah. Ayo milih yang mana? Loh, suruh milih yang mana? Ya udah, makanya itu. Kalau kamu diputus pacarmu jangan nangis goblok. Pesta, betul? Karena tahu gak setia sekarang. Oke. Nah, bisa ngikuti ya bersama? Oke, Cik, is it true? Ya, jadi Paulus ini inginnya mati. Kata itu bagus kan? Kalau aku harus hidup di dunia ini, nah, this will mean useful and productive service for me. So I do not know which to choose if I have given that choice. Coba cari NLT, karena this will mean useful and productive service to me itu ada kata buah. Coba lihat NLT-nya.
New Living Translation. Kita lihat. Jadi kalau kita hidup harus berbuah. Amin. Menghasilkan sesuatu. Ya, betul. But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don't know which is better. Nah, saudara perhatikan, ada kata buah, fruitful. Nah, inilah our purpose of life, fruitful, berbuah. Satu aja yang kita pelajari soal buah. Ternyata tidak ada pohon buah. Dengar ya? Ternyata tidak ada pohon buah yang tahu rasa buahnya sendiri. Ayo cepat mikir. Ada pohon durian makan duriannya. Ada pohon pepaya makan pepayanya. Ayo jawab. Gak ada. Kalau ada menakutkan itu. Cepat tebang saja pohonnya, nanti anaknya yang dimakan. Nah ini yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya berapa banyak tahun yang lalu. Hidup ini seperti pohon buah. Maka itu tadi, kenapa mati itu untung? Ayo, masa lupa, kenapa tadi mati itu untung? Belum 1 jam saya ngomong selalu. Oke, kembali ke ayat 21 tadi. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Kenapa? Seed. Jadi benih yang ditanam harus mati supaya jadi pohon. Betul? Nah, itu yang Tuhan ingin dari hidup kita. Nah, sekarang mulai tanya. Dalam hati. Sampai umur sekarang ini, yang lupa umurnya buka paspornya, buka ID. Sampai umur sekarang ini, sudah berapa banyak buah yang aku hasilkan dari hidup? Ngerti pertanyaannya? Ya. Sekarang kalau di Amerika harus pernah lihat sebuah film keren, itu film sudah lama. Tahun 80-an, Pay It Forward. Seorang anak bernama Trevor, saya lupa surname-nya siapa. Ada yang pernah tahu nggak film itu? Pay It Forward, itu film bagus. Trevor mulai berbuah dalam hidupnya, catat, waktu umur 9 tahun. Selama waktu umur 9 tahun, mamanya single mother, dia anak satu-satunya, dia nggak tahu siapa papanya, mamanya kerjanya di klub malam, jadi hampir nggak pernah ketemu antara mama dengan anak. Tapi Trevor hidupnya luar biasa. Sejak umur 9 tahun, dia sudah punya konsep bagaimana hidup itu berarti buat orang lain. Nah, di garasi mamanya ada mobil yang sudah nggak bisa dipakai, sudah rusak. Nah, suatu hari Trevor ketemu seorang homeless. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Trevor sayang pada homeless ini, terus dibawa pulang ke rumah, tinggal di mobil di garasi berbulan-bulan. Suatu hari mamanya lagi cari barang di garasi, kaget ada orang di situ. Nah, dari situ mamanya tahu anak ini luar biasa. Tapi sayang, umurnya pendek. Dia mati umur 12 tahun. Dibunuh oleh temannya yang iri hati, teman sekolah. Nah, waktu dia meninggal, waktu funeral, ribuan orang yang ikut karena dapat berkat lewat Trevor. Nah, kalau dilihat umurnya pendek nggak? 12 tahun. Lo pendek atau panjang umur 12 tahun? Pendek, tapi impact-nya luar biasa. Dan anak muda, kalian ada di sini, puji Tuhan. Ayo papa mama ajari anak-anak mulai puji something from their life, menghasilkan sesuatu lewat hidupnya. Setuju papa mama ngajari anak-anak kita begitu? Luar biasa.
bersyukur kepada Tuhan. Bagi yang belum tahu, Pastor Joe anak seorang pendeta yang cukup dikenal di Indonesia. Pastor Joe jadi hamba Tuhan. Lihat Didik bersama Michael, lihat Jesse, hidup mereka begitu produce something. Nah, bagi kita tahu nanti Michael sekeluarga nanti dia akan pindah kembali ke Indonesia. Bayangkan, ada sesuatu yang dikejar, bukan ketenaran supaya terkenal, tidak, tapi sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Amin. Amin. Jadi coba cari apa purpose saudara setelah mendengar firman ini. Cari betul-betul apa yang dikerjakan. Jadi manusia hidup itu nggak dihitung berapa panjang umurnya, tapi manusia hidup itu dihitung berapa besar impact-nya kepada orang lain. Katakan amin. Ini purpose, bisa berguna buat banyak orang dalam hidup. Jadi kalau kita menghasilkan buah, jangan coba-coba ingin tahu rasanya apa, biar orang lain saja. Nah, terus saya mikir, lalu apa kenikmatan pohon buah ini? Kalau dia selalu menghasilkan buah, tapi orang lain yang menikmati. Bahkan seringkali kalau di rumah ada pohon buah, pasti tetangga lebih cepat ambil daripada kita. Betul gak istilahkan begitu? Kita sayang-sayang biar masak di pohon, hilang duluan. Ada nggak pohon buah ngomel-ngomel waktu buahnya diambil? Tahun depan gua nggak berbuah. Ada begitu? Enggak. Dia tetap berbuah. Walaupun dia nggak tahu rasanya, walaupun orang lain petikin, dia tetap berbuah. Nah, inilah purpose kita. Inilah priority kita. Oke? Jadi tetap berbuah, bagaimana orang lain bisa merasakan impact-nya. Ayat 23. Kembali ke Amplified, ya. Oke, enggak apa-apa, NLT. Oh ya, Amplified ya, ayat 23. Ya. But I'm hard pressed between the two. Nah, ini mulai ketahuan dia itu ingin mati. Yang pertama, I have the desire to leave this world and be with Christ, for that is far, far better. Jadi Paulus ingin mati atau ingin hidup? Mati, karena lebih enak hidup dengan Yesus. Nah, priority hidup ada di ayat 24. Ayat 24. Yet to remain in my body is more necessary. Sebentar, saya mau kupas. To remain in my body is more necessary. Aneh bukan? Yang pertama dia ingin apa? Mati. Tapi kenapa dia bilang more necessary? To remain in my body. Aneh nggak kalau kita melihat? Inilah priority hidup Paulus. Untuk apa? Kalau aku harus tinggal di dunia ini, kalau aku harus hidup di dunia ini, and essential for your sake. Nah, priority hidup kita, temukan who is your sake. Who? Siapa? Kamu itu siapa? Bahasa Indonesia berkata, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu karena kamu, you, for your sake. NLT-nya coba lihat NLT-nya, Pak Edi. Nah, anak-anak muda, temukan tujuan hidupmu. Awas kalau ditanya, tujuanmu apa? Kawin. Awas kamu. Selalu kali itu anak saya remes. Tujuan hidup kok kawin, enak saja. Nikah. Sama aja itu bahasa saja. Bibit ini. Ya. Noe. Oh, 24. Oh, 25 ya. 24. Oke.
But for your sake, it is better that I continue to live. But for your sake. Papa mama hidup. Kamunya siapa buat papa mama? Anak-anak. Betul? Nah, temukan siapa kamu. Saudara, setelah kami menikah, maka saya menemukan siapa kamu buat hidup saya, buat hidup kami suami istri. Maka kalau ada orang tanya, saya jawab, anak-anak Papua, kami berjuang, tidak ada satupun anak Papua yang gak sekolah. Itu kamu buat hidup kami. Nah, sekarang saudara temukan, kamu itu siapa? Ngerti gak maksudnya? Nah, kalau saudara bisa menemukan siapa kamu for your sake, maka itulah priority untuk hidup. Amin. Itulah priority saudara, bukan uang. Nah, uang yang kita dapat itu untuk support our priority. Ngerti nggak? Yes. Jangan dibalik. Kalau uang itu prioritas hidup kita, maaf, maka orang-orang di sekitar kita itu jadi sapi perah buat kita. Karena uang tujuannya. Jadi tiap kali ketemu orang, kamu bisa beri berapa? Aku dapat berapa dari kamu? Ngerti nggak? Jadi kalau priority kita itu orang, maka uang itu akan support priority ini. Tapi kalau priority kita uang, maka orang itu kita manfaatkan dalam hidup untuk memperkaya kita. Betul tidak kalimat ini? Betul. Nah, ini beda. Maka itu papa mama jangan ajari anak-anak kita pokoknya uang, jangan. Uang itu untuk support. Orang adalah priority kita. Untuk kita bangun, untuk kita selamatkan, untuk kita pulihkan. Jelas ya? Jadi who is your sake for your sake? Temukan itu orang. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Dengar ya, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Cuma ayat ini, nggak ada ayat yang lain. 4-nya. Who wants everyone to be saved and to understand the truth. Jadi satu-satunya kehendak Tuhan itu bukan bangunkan gedung gereja, kristenkan semua orang, tidak. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Who wants everyone to be saved? Diselamatkan itu bukan dijadikan Kristen. Catat. Tuhan Yesus tidak pernah punya ide, nggak pernah punya cita-cita untuk mengkristenkan seluruh dunia. Tidak. Tapi menyelamatkan, to be saved, dan mengenal the truth. Siapa kebenaran itu? Nah, siapa kebenaran itu? I am the way, I am the truth, and I am the life. Jadi siapa kebenaran itu? Yesus. Jadi tugas kita bukan mengkristenkan orang, tapi mengenalkan kebenaran kepada banyak orang atau pada semua orang. Jelas ya, ini yang Tuhan mau. Jadi tidak ada ayat lain di seluruh kitab yang memberitahu apa itu kehendak Tuhan. Cuma ayat ini yang menginginkan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai kebenaran itu. Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu dalam pelayanan kami banyak orang yang bukan Kristen kami bawa untuk mengenal kebenaran itu. Diselamatkan. Nah, apa itu diselamatkan? Kita buka Kejadian 1:26.
Apa itu diselamatkan? Bukan dikristenkan. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. 1 ayat 26. Ya. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. Jadi semua manusia, semua pada awalnya seperti image-nya siapa? Seperti gambaran siapa? Ayo, seperti gambaran siapa? Tuhan sendiri. Nanti Esther di sesi berapa kita bilang ada atribut atau karakter apa? Oh, selesai. Nah, nanti kita akan mengenal karakter Bapa kita. Jadi sejak awal, waktu Bapa punya rencana melahirkan kita, bedakan loh. Segala sesuatu di universe ini itu create by God, diciptakan. Tapi hanya human being to make, not to create. Bedakan. Jadi kita ini bukan ciptaan, kita ini buatan. Beda. Kalau ciptaan itu mass production, ngerti? Sama semua, cuma nomor angkanya yang beda. Kita ini bukan mass production, percaya nggak? Maka itu kita ini beda semua. Betul? Pernah kagum nggak kalau saudara berdiri di tempat yang ramai, lihat orang jalan, nggak ada yang sama loh wajahnya. Terus saya tanya kok, betul nggak? Anak kembar, twin, tetap ada bedanya nggak? Ada. Pernah nggak mikir, kok Tuhan nggak kehabisan modelnya? Betul? Itu baru wajah kita, belum fingerprint kita. Sedunia nggak ada yang sama. Belum DNA kita, belum retina kita. Betul nggak? Nggak ada yang sama sedunia. Terus letak gigi, sedunia nggak ada yang sama. Keren nggak Tuhan kita? Betul nggak? Woi, luar biasa. Coba noleh, keren kamu. Maka itu di dunia nggak ada orang jelek. Loh, betul tidak? Kenapa di dunia gak ada orang jelek? Tidak ada duanya. Karena gak ada duanya. Mau dibandingin siapa? Aku cuma sendiri begini. Maka itu nanti malam sebelum tidur bercermin senyum sendiri. Oh ya ampun, ini cakep ya. Amin. Karena cuma sendiri loh. Nah, jadi kita ini bukan di-create, ya, tapi Tuhan make us. Maka itu ini luar biasa kata Tuhan. Nah, jadi pada awalnya manusia itu se-image siapa? Tuhan. Tapi sekarang karena dosa se-image setan. Itu susah bener jawabnya. Betul nggak? Kan sudah rusak ini, sudah rusak. Nah, jadi purpose kita, priority kita, kemana saja saudara pergi, ketemu orang yang kesetanan, istilahnya ngerti? Ketemu orang yang kayak setan, ada banyak atau sedikit? Banyak. Nah, itu priority kita, itu purpose kita. Ubah mereka in God's image lewat firman Tuhan. Maka itu ada 2 Korintus 5:17. Coba lihat, ini ayat yang terakhir. 2 Korintus 5:17. Ini janji Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus 5:17. Ya. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Saudara bayangkan,
Tidak ada alat apapun, tidak ada obat apapun, tidak ada dokter siapapun yang bisa merubah hidup manusia lama jadi manusia baru kecuali Tuhan Yesus. Amen. Nah, ini tujuan kita hidup. Saudara sekolah, saudara kuliah, saudara bisnis, saudara punya uang, saudara buat apa saja. Yang paling ketemu orang yang bengkok, luruskan. Oh enggak, amin. Amin. Ketemu orang rusak, kembalikan ke image Tuhan. Amin. Ketemu orang kacau, ajak untuk sadar hidupmu itu enggak begini awalnya. Betul? Kenapa Anes kamu tertawa? Pak Presiden Papua. Anes coba cerita kenapa kamu tertawa? Pengen tertawa? Oh, kamu dengar? Ya udah. Betul? Nah, ini tadi Pastor Jo katakan. Kenapa dalam hidup kami suami istri Tuhan pertemukan kami dengan banyak orang-orang yang nggak tahu hidup tujuan hidup kayak apa, tapi Tuhan pulihkan hidup mereka. Karena saya tahu apa purpose saya hidup. Tuhan berkati dengan banyak fasilitas hidup dan saya pakai fasilitas itu untuk merubah orang-orang. Amin. Amin. Jadi ini cara kita hidup. Jadi sekarang kalau orang tanya apa tujuan hidupmu, yang kawin awas kamu. Apa tujuan hidupmu? Menjadi berkat, berbuah. Apa Esther? Menjadi benih, betul, yang siap mati untuk jadi pohon buah dan orang menikmati. Amin. Lalu saya mikir gini, jadi kenikmatan pohon buah itu apa dong? Siapa bisa jawab? Kan dia nggak pernah nikmati buahnya, lalu apa? Apa ya? Pleasure dia itu apa? Memberikan buah. Memberikan buah, hampir betul Anes. Coba mikir yang lain. Ayo, hampir betul, bertumbuh, bukan? Oke. Punya benih yang lain. Kenapa, Pak? Nah, keren. Memaniskan hidup orang yang baik itu jawabannya. Betul tidak? Jadi, kenikmatan pohon buah itu dia akan nikmat melihat orang lain bisa enak. Lo betul nggak? Itu dia rasa, enak ya enak. Tapi dia nggak tahu rasanya apa. Itulah hidup yang Tuhan ingin kita miliki. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Saya minta Pastor Rana berdoa untuk kita.